Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan bahas tentang etika dan profesi. Kita mulai ya. Jadi, etika itu dia dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti norma, nilai, kaidah, dan ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Nah, kalau misalnya menurut Dr. Andesidi, dalam bukunya Sistematika Filsafat, etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, serta sejauh mana dapat ditentukan oleh akal. Seperti itu. Nah, jadi sederhananya etika adalah bagaimana baik dan buruknya perilaku manusia gitu. Dan etika itu kalau misalkan dilihat dari bentuknya itu ada dua, yaitu etika yang tertulis dan tidak tertulis. Tapi kalau misalnya dalam masyarakat, yang diterapkan dalam masyarakat itu biasanya adalah etika yang tidak tertulis, karena biasanya etika itu sendiri muncul dari kebiasaan, dari adat, dari budaya, dari penilaian masyarakat itu sendiri. Jadi secara otomatis masyarakat pun bisa menilai apakah perilaku tersebut adalah baik atau buruk gitu. Dan biasanya etika dari setiap daerah itu berbeda. Ada perbedaannya karena perbedaan budaya, perbedaan latar belakang, perbedaan kepercayaan, itu semua mempengaruhi etika yang diterapkan oleh masyarakat setempat, seperti itu. Kalau sudut pandang etika menurut Sukrisno Agus. Nah, menurut Sukrisno Agus ini ada dua sudut pandang etika, yaitu pertama sebagai praktis dan yang kedua itu sebagai ilmu. Etika sebagai praktis itu berarti etika tersebut diterapkan oleh masyarakat. Jadi benar-benar digunakan oleh masyarakat untuk menjadi pedoman bagi mereka dalam berperilaku, dalam menempatkan posisi mereka dalam masyarakat, seperti itu. Itu sebagai praktis, jadi diterapkan. Nah, kalau misalkan etika sebagai ilmu itu berarti sebagai pemikiran kritis untuk merumuskan suatu teori dan konsep. Jadi, etika ini bisa menjadi sebuah teori, menjadi sebuah ilmu pengetahuan untuk dikaji, seperti itu. Nah, ini merupakan sudut pandang etika menurut Sukrisno Agus. Sekarang kita bahas tentang macam-macam etika. Jadi ada dua macam etika. Yang pertama itu etika deskriptif dan yang kedua itu etika normatif. Sebenarnya pengertian dari etika deskriptif dan normatif ini hampir sama dengan sudut pandang etika menurut Sukrisno Agus tadi. Jadi etika deskriptif itu mereka berusaha untuk membuat etika sebagai dasar pemikiran kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia, dan nanti selanjutnya akan menghasilkan output berupa ilmu pengetahuan atau teori dan konsep, seperti itu. Jadi deskriptif, deskripsi dibuat menjadi sebuah teori, seperti itu. Nah, kalau etika normatif itu berarti mereka menetapkan etika sebagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Jadi etika seperti apa sih yang seharusnya dimiliki oleh manusia, bagaimana mereka seharusnya bertindak dan berperilaku dalam masyarakat, seperti itu. Selanjutnya adalah pembagian etika, ada dua, yaitu etika umum dan juga etika khusus. Kalau etika umum itu berarti dia menjadi pedoman, etika tersebut menjadi pedoman bagi manusia untuk bertindak, serta menilai apakah perilaku tersebut merupakan perilaku yang baik atau buruk, itu etika umum. Tapi kalau etika khusus itu berarti penerapannya. Jadi etika umum adalah pedomannya, etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam kehidupan yang khusus gitu. Nah, etika khusus itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu etika individu dan juga etika sosial. Kalau etika individu itu berarti bagaimana kita beretika untuk diri kita sendiri, seperti itu. Nah, kalau etika sosial adalah bagaimana kita bertindak untuk orang lain, untuk masyarakat, untuk orang-orang di sekitar kita. Ngerti ya? Oke, sekarang kita masuk ke profesi. Apa itu profesi? Sederhananya profesi itu adalah pekerjaan, ya kan? Tapi pekerjaan yang seperti apa? Profesi itu adalah pekerjaan yang memerlukan suatu keahlian. Makanya kenapa profesi itu tidak bisa lepas dari sifat profesional, yaitu suatu sifat di mana seseorang memiliki keahlian untuk menjalankan tugasnya, seperti itu. Dan dia tahu bagaimana untuk menempatkan diri dia dalam profesinya, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih ciri-ciri dari profesi? Bagaimana suatu pekerjaan bisa dikatakan sebagai profesi? Oke, jadi ciri-ciri profesi itu yang pertama adalah adanya pengetahuan khusus. Jadi seseorang yang menjalankan suatu profesi, itu mereka harus memiliki pengetahuan khusus, memiliki keterampilan khusus, di mana tidak semua orang itu bisa memiliki pengetahuan tersebut atau memiliki keterampilan tersebut gitu. Lalu yang kedua adalah ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Biasanya profesi yang dia jalankan ini memiliki izin dari negara atau dari daerah setempat atau dari pemerintah setempat, jadi harus ada izin khususnya. Nah, yang ketiga adalah adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Jadi ada kode etiknya di sini. Bagaimana mereka bisa menempatkan diri mereka dalam profesi mereka sesuai dengan posisi dan jabatan yang mereka punya, seperti itu.
Lalu yang keempat adalah mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Profesi ini biasanya bersifat vital ya untuk kepentingan masyarakat, karena biasanya mereka menyediakan layanan untuk kemudahan masyarakat dalam melakukan sesuatu atau mengurus sesuatu seperti itu. Jadi ada pengabdian kepada kepentingan masyarakat, di mana prioritas mereka adalah kepentingan masyarakat seperti itu. Selanjutnya kita bahas tentang prinsip-prinsip etika profesi. Jadi ada beberapa prinsip yang harus dipegang teguh atau menjadi pedoman bagi kita dalam beretika dalam profesi kita gitu. Jadi yang pertama itu adalah prinsip tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab ini berarti kita harus bisa mempertanggungjawabkan setiap tindakan kita dalam profesi kita. Karena bagaimanapun setiap tindakan kita itu bisa memberikan dampak kepada orang lain atau masyarakat umum. Karena kan profesi ini adalah service oriented kan. Jadi apapun perilaku kita atau tindakan kita dalam profesi kita ini itu akan memberikan dampak bagi orang lain. Nah, dan juga kita harus tahu nih, apakah konsekuensi dari tindakan kita itu, apakah itu akan berdampak baik atau berdampak buruk, dan kita harus mempertanggungjawabkan semuanya seperti itu. Lalu yang kedua adalah keadilan, di mana setiap individu mereka memiliki hak untuk menjalankan tugasnya, menjalankan kewenangannya, atau bahkan menuntut haknya dalam berprofesi gitu. Nah, yang ketiga adalah otonomi atau kebebasan individu untuk menjalankan profesinya. Oke, sekarang Ibu mau tanya, seberapa penting sih etika itu dalam profesi? Jadi etika ini sangat penting dalam profesi karena kita dalam bekerja, bagaimanapun kita tidak bekerja sendiri, ya kan? Kita bekerja dengan teman tim kita, dengan rekan kerja kita yang lain, bahkan kita pun bekerja untuk orang lain gitu, untuk masyarakat. Jadi bagaimana caranya kita meminimalisasi segala konflik atau miscommunication dalam lingkungan kerja kita. Nah, disinilah peranan etika. Jadi apa aja nih peranan etika? Yang pertama itu adalah suatu kelompok diharapkan mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama. Jadi dengan etika ini kita bisa mengatur kehidupan profesi kita agar semuanya berjalan sesuai yang diharapkan, seperti itu. Lalu yang kedua adalah menjadi landasan dalam pergaulan baik dengan kelompok ataupun masyarakat. Jadi dengan etika ini kita diharapkan bisa menciptakan lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat, sehingga kita pun dalam bekerja bisa menikmatinya, ya kan? Bisa juga menjadikan kinerja kita itu lebih optimal, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah mencegah terjadi kemerosotan etik pada masyarakat profesi. Karena kemerosotan etik ini, jika masyarakat profesi ini tidak menerapkan etika, mereka bisa saja membuat hal-hal yang menyimpang gitu. Contohnya seperti kecurangan dan lain-lain. Nah, makanya etika ini sangat penting dalam berprofesi karena kita menyangkut kehidupan orang banyak gitu. Kalau misalkan kita tidak bisa beretika dengan baik, bisa jadi dampaknya akan buruk nanti. Sekarang kita bahas tentang kode etik profesi. Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan kode etik profesi ini, kita sebagai pelaku profesi bisa tahu apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara kita bertindak, bagaimana kita membuat keputusan sesuai dengan posisi dan tugas kita masing-masing, seperti itu. Nah, kode etik itu harus menjadi hasil self-regulation atau pengaturan diri dari profesi. Bagaimanapun kode etik profesi itu harus dibuat oleh orang yang melaksanakan profesi tersebut, karena kan kita yang melaksanakan, sehingga kita harus tahu kode etiknya itu seperti apa gitu. Jadi dengan self regulation ini, pengaturan diri, kita bisa membuat kode etik ini menjadi pengaturan diri kita sendiri untuk menjadi batasan apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan, seperti itu. Lalu apa tujuan dari kode etik ini dan apa fungsinya? Tujuannya pertama adalah menjunjung tinggi martabat profesi. Dengan kita menerapkan kode etik, kita bisa menjunjung tinggi profesi kita. Jadi profesi kita ini bisa dinilai baik oleh masyarakat gitu. Lalu yang kedua adalah menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Dengan kode etik kita bisa minimalisasi konflik. Sehingga dengan gitu kita bisa melakukan pekerjaan dengan aman, ya kan, dengan damai, dengan menikmati pekerjaan kita tanpa harus ada konflik-konflik dengan sesama anggota, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan mutu profesi. Jadi dengan kita menerapkan kode etik ini, kita bisa dibilang profesional karena kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan gitu. Sehingga mutu profesi kita pun akan meningkat. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Jadi dengan kode etik ini kita bisa dinilai baik oleh masyarakat sehingga dampaknya pada masyarakat pun akan baik, seperti itu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya yang pertama adalah memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi. Dengan kode etik ini kita tahu apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita
menjalankan tugas kita, dengan kode etik ini kita bisa menjadikannya pedoman untuk bertugas seperti itu. Lalu yang ketiga adalah sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Dengan kita menerapkan kode etik ini, masyarakat bisa menilai nih, apakah kita sudah melakukan dengan baik, apakah kita sudah melakukan dengan maksimal, sehingga itu ada kesan kontrol sosial bagi masyarakat. Mereka bisa menilai sendiri bagaimana kinerja kita. Lalu yang ketiga adalah mencegah campur tangan pihak di luar organisasi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Nah, dengan kode etik ini kita bisa membatasi orang yang istilahnya ikut campur dengan profesi kita gitu. Karena kan kalau ikut campur dari atau pengaruh dari orang lain itu bisa jadi memberikan dampak buruk bagi kita yang menjalankan profesinya, begitu. Sekian pembahasan kita tentang etika dan profesi, semoga kalian paham. Dan apabila kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanyakan di Google Classroom, dan Ibu akan langsung menjawab ya. Oke, terima kasih.